Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan project modifikasi dari kelas pemrograman mobile. Dengan anggotakan saya Fitron Dekrom dengan NIM 2021 31177. Selanjutnya rekan saya. Kenalkan, nama saya Revi Bernata Putra dengan NIM 2021 31058. Perkenalkan, nama saya Fauzan Fadi Pasaribu, NIM 2021 31067. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Tampohan dengan NIM 2021 31169. Selanjutnya bagaimana cara operasi dari aplikasi kami. Jadi di sini udah ada email dan juga password. Kamu belum terdaftar karena belum kita daftar. Selanjutnya kita akan mendaftar. Daftar ini ada nama lengkap, nomor handphone, email, dan juga password. Kita akan memasukkan email dan password. Selanjutnya kita input untuk login menggunakan email dan juga password. Setelah masuk ke beranda, di sini ada menu profile, service, dan juga order. Pada menu profile, di sini akan membaca username, email, dan juga nomor handphone. Apabila update, misalnya nama lengkap, kita ganti menjadi admin 2, maka terganti username-nya menjadi admin 2. Pada menu service, di sini adalah menu registrasi untuk mendaftarkan kendaraan kita, kendaraan user pelanggan untuk dicari part yang tersedia pada dealer terdekat yang dipilih. Pada menu order di sini adalah input registrasi tadi yang dilakukan oleh user. Di sini akan memasukkan plat nomor, nama kendaraan, dan juga tanggal. Untuk alamat. Selanjutnya kita akan memilih service, misalnya home service, dan dealernya adalah Auto 2000 Kembangan. Setelah dari registrasi tadi, kita akan dilempar ke activity your order, dimana di sini ada activity ini membaca nomor plat, tipe mobil maksudnya, terus alamat, layanan, dealer, dan juga tanggal. Apabila dihapus maka orderan gagal, jadi yang sudah diinput tadi akan dihapus. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana codingan pada modifikasi zone ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Itu nggak login dulu sama register. Baik, di sini ada tampilan codingan untuk activity login. Yang pertama itu kita panggil dulu variabel dari XML-nya, yang email, password, btn login, txt daftar. Yang dimana ID-nya edt email untuk email, edt pass untuk password, dan btn login untuk btn login, dan daftar untuk txt daftar. Selanjutnya ada aksi untuk btn login. Jika diklik maka dia akan pindah ke beranda activity. Dan jika tadi di form login tidak ada pengisian apapun, maka dia ada login letter yang menyampaikan pesan bahwa
Jika kosong maka harus diisi. Selanjutnya, dan jika password salah juga maka berarti belum didaftar atau enggak email dan password yang diinput tadi salah. Lanjut di bawah. Ya, selanjutnya ada TXT daftar yang dimana aksinya tuh merupakan jika kita klik daftar tadi akan pindah ke activity register. Activity register. Oke, selanjutnya di activity register kita pada awalannya kita panggil dulu variabelnya yang ada yaitu nama lengkap, nomor HP, email, password, button, dan btn back HS. Yang dimana untuk nama lengkapnya tadi ID-nya edt nama lengkap, nomor HP-nya edit nomor HP, emailnya edt email, passwordnya et_sandi, buttonnya btn_daftar, btn back HS-nya top back rest. Selanjutnya di aksi btn back HS jika diklik itu akan pindah ke activity login. Selanjutnya ada aksi untuk button yang jika diklik maka pindah ke activity login. Yang dimana jika kita klik button tadi itu semua nama lengkap, password, dan email dan nomor HP yang ada di database itu akan terpanggil dan akan pindah ke activity login. Selanjutnya di brand activity. Baik, di brand activity ini pada awalan kita juga memanggil variabel-variabelnya yang di XML yaitu ada repair btn, shop btn, profile btn, dan logout btn yang dimana ID-nya dari repair btn, repair, shop btn ada card shop, profile btn ada card profile, dan logout btn ada btn logout. Selanjutnya di logout btn itu ada aksi jika diklik kita akan pindah ke activity login. Dan selanjutnya di shop btn ada aksi jika kita klik maka kita akan pindah ke activity fragment parts. Selanjutnya di repair btn jika ada aksi jika kita klik maka btn repair buttonnya kita pindah ke workshop activity. Di bawahnya lagi ya. Nggak ada ya, bawah lagi. Di bawahnya lagi. Apa? Di bawahnya lagi ada lagi nggak tuh codingannya? Nah, selanjutnya di profile BTN ada aksi. Jika kita klik untuk fragment ini ada dua, ada home fragment yang dimana jika kita klik itu akan pindah ke activity profile. Selanjutnya apa ini? Selanjutnya fragment part. Pertama-tama kita buat file db sama dengan data helper, yaitu memanggil database-nya. Kemudian kita deklarasikan variabel-variabelnya, ada txt_pla, txt_taker, txt_alat, txt_share, dan sampai button share. Selanjutnya kita mengambil data dari database-nya, yaitu get jadwal, ada jadwal, ada plat, ada kendaraan, ada alamat, ada dealer, ada service. Terus ke bawah. Selanjutnya ada bawah lagi. Ada button back or, yaitu dimana jika kita klik akan kembali ke beranda activity. Di bawah. Selanjutnya jika kita klik button done, maka akan ke beranda activity juga. Selanjutnya kita buat
button share, yang dimana jika kita klik tombol button share akan untuk membagi detail pesanan yang telah kita buat tadi. Selanjutnya ada button hapus, yang dimana jika kita klik maka akan menghapus semua pesanan yang telah kita buat. Selanjutnya ada di fragment profile. Pertama-tama kita panggil file db-nya untuk database-nya. Kemudian kita buat aksi view by ID, yaitu button delete, di mana jika kita tekan maka akan menghapus dan kembali ke activity login. Selanjutnya ada file ID user, yang dimana mengambil ID pengguna dari intent dan menggunakan objek data helper untuk menghapus data pengguna dari database. Kemudian kita membuat intent untuk kembali ke activity login. Selanjutnya ada view by ID lagi, yaitu untuk button update-nya untuk membuka aktivitas update activity dengan membawa ID pengguna sebagai data tambahan. Selanjutnya ada text view, yaitu untuk menetapkan nilai dari pengguna ke elemen-elemen UI seperti text view untuk menampilkan informasi profil pengguna. Ya. Oke, selanjutnya ada di bagian data helper. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, yang bagian variabel db yang artinya memanggil variabel data helper tadi, database yang bernama helper. Nah, di sini yang pertama kita menggunakan SQLite, yang untuk database sendiri untuk usernya itu kita menginputkan di tabelnya nama itu sebagai sebagai karakter. Jadi untuk database nama itu kita memanggil sebagai karakter, email juga sebagai karakter, nomor sebagai karakter, dan juga password. Nah, untuk jadwalnya coba digeser ke bawah. Nah, kita menginputkan ID sebagai ID jadwalnya itu sebagai integer, dan juga user sebagai integer. Dan kemudian isi dari jadwal tersebut yang berisi nomor plat kendaraan, kunjungan, alamat dealer, dan service itu menggunakan tipe data karakter. Kemudian untuk foreign key-nya sendiri atau pemanggilan dari database sendiri itu menggunakan usernya sendiri. Kemudian jika di scroll ke bawah, nah di sini untuk usernya kita menginputkan user itu terdiri dari apa aja, yaitu ada nama, nomor, email, sama password. Kemudian untuk update di bagian usernya itu sama seperti yang tadi juga, ada nama, nomor, email, dan juga passwordnya. Dan kemudian jika di bagian update usernya lebih di atas satu, update user bisa, dan jika di bawah satu maka update user tidak bisa. Kemudian untuk di jadwalnya, coba di scroll ke bawah lagi. Nah, di jadwalnya kita menginputkan isi dari jadwal tersebut, yaitu kita menginputkan secara berurut. Nomor plat itu di bagian 0, kendaraan itu di bagian 1, di bagian 2, dan seterusnya. Kemudian jika dilihat di bagian bawah, scroll lagi. Nah, di fun get jadwal ini bisa dilihat untuk get string itu dua artian, yang di atas tadi berarti dia di bagian nomor plat yang nomor 2, dan 3 juga seterusnya. Kemudian untuk query dari database tersebut yang terdiri dari select, from, dan where, di mana itu berisi formnya untuk email untuk user sendiri dan where itu untuk emailnya. Kemudian ke bagian update activity. Nah, di bagian update activity sama seperti yang tadi, kita menggunakan intent untuk memanggil dari database-nya sendiri. Kemudian jika di scroll ke bawah,
Nah, sama seperti jadwal tadi, untuk nama lengkap itu kita memanggil karakter 0 sebagai nama lengkap dan email sebagai 1 dan nomor handphone sebagai 2. Kemudian untuk memperbarui datanya, maka dia akan kembali ke fragmen profil yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Kemudian untuk mengambil database dari usernya itu untuk dengan mengambil DB update data user, yaitu dia akan memanggil user dan ID user tersebut. Kemudian jika scroll ke bawah, nah untuk aktivitas kembali ke beranda itu kita akan mengklik sebuah button yang untuk kembali, dan dia akan memanggilnya dengan intent tadi sebagai kembali setelah kita melakukan update. Kemudian untuk workshop activity-nya, nah untuk workshop activity-nya sendiri, ketika semua tipe data telah diinputkan, maka akan terjadi namanya seperti toast, tapi bukan toast, tapi dia akan memunculkan toast yang berupa loading selama 3 detik. Kemudian untuk scroll ke bawah lagi, nah seperti yang disampaikan di database tadi, untuk plat itu kita memanggilkannya sebagai ID dari platnya tersebut, kemudian ditambahkan dengan EDT plat, kemudian juga untuk mobil dan juga untuk alamat. Kemudian untuk kalendernya bisa diinput secara sendiri untuk kalender. Terus kembali ke bawah, untuk variabel yang akan diisi di dalam workshop activity itu ada service dealer, yaitu kita menggunakan list of yang terdiri dari home service, booking service. Kemudian ke bawah lagi, nah untuk memunculkan kalender itu sama. Pertama kita inputkan dulu apa yang mau kita panggil. Yang pertama untuk tanggalnya itu ada, untuk memanggil tanggalnya itu yang pertama tahunnya dulu, bulan, dan juga harinya. Kemudian aktivitas diarahkan ke fragmen part tadi. Kemudian kalau udah datanya berisi, coba di scroll ke bawah. Nah, dia akan pindah ke activity booking tadi. Nah, di activity booking itu dia akan berisi dari data-data yang kita inputkan tadi. Kemudian jika di scroll ke bawah lagi, nah setelah itu jika ada beberapa data yang kosong, maka dia akan tertampilkan. Tapi ketika kita delete, maka data-data yang sebelumnya akan naik ke atas. Jadi dia kayak seperti tersusun gitu. Untuk database-nya mungkin sampai di situ. Dilanjutkan oleh Fitro. Baik, sampai sini saja presentasi dari kami karena sudah selesai. Semoga apa yang kami presentasikan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.